Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Milenia. Saya merupakan anggota dari kelompok 5 dengan rekan yang lain adalah Ahmad Safrudin, kemudian Indra Setiawan, Ratna, dan Tiara Indah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai praktik pertanian tidak berkelanjutan dan praktik pertanian berkelanjutan. Yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu mengenai revolusi hijau. Revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Revolusi hijau sendiri terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yang kedua ekstensifikasi pertanian, yang ketiga diversifikasi pertanian, dan yang terakhir adalah rehabilitasi pertanian. Upaya Indonesia dalam revolusi hijau terdiri dari 4 poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat sesuatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan revolusi hijau. Tujuan revolusi hijau yaitu untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penelitian dan pengembangan teknologi pertanian guna menghasilkan varietas unggul. Ini dilakukan supaya menjawab tantangan kerawanan pangan akibat pertambahan jumlah penduduk yang semakin pesat. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi peningkatan produksi pertanian yang cukup signifikan sebagai hasil dari revolusi hijau. Kemudian kita akan membahas tentang dampak revolusi hijau, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama kita akan bahas adalah dampak positif. Yang pertama, kesejahteraan petani meningkat. Yang kedua, ekonomi pedesaan menguat. Yang ketiga, ketahanan pangan nasional meningkat. Dan keempat, kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Untuk dampak negatif, yang pertama, petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua, kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. Kemudian yang ketiga, teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Baiklah, adapun dampak negatif dari revolusi hijau yaitu kepada kerusakan lingkungan di mana penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, dan intensifnya eksploitasi lahan dalam jangka panjang berimplikasi pada kerusakan lingkungan mulai dari tanah, air, udara, maupun makhluk hidup. Nah, praktek pertanian modern yang dilakukan dengan tidak bijak mengakibatkan pencemaran lingkungan, keracunan, penyakit, dan kematian pada makhluk hidup. Adapun dampak negatif dari revolusi hijau lainnya yaitu yang pertama ketidakadilan ekonomi, di mana ketidakadilan ekonomi ini muncul karena adanya praktik monopoli dalam penyediaan sarana produksi pertanian. Yang kedua, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini terjadi di antara petani dan komunitas di luar petani. Dan yang ketiga, gagasan pengembangan, di mana suatu sistem pertanian yang dapat bertahan hingga ke generasi berikutnya dan tidak merusak alam. Adapun praktik pertanian berkelanjutan menurut Sumarno 2018 yaitu pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumber daya secara optimal. Gunanya untuk menghasilkan produk panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang wajar, mampu memenuhi kriteria sosial, ekonomi, dan kelestarian lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan dan produktivitas sumber daya sepanjang masa. Presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Pak Indra. Untuk selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa pertanian berkelanjutan itu harus mempunyai 3 pilar. Yang pertama itu dimensi ekonomi.
mencakup efisiensi, daya saing, nilai tambah, dan laba, pertumbuhan, dan stabilitas. Kemudian pilar selanjutnya yaitu dimensi sosial. Dengan ruang lingkup kemiskinan, kemerataan, partisipasi, stabilitas sosial, dan preservasi budaya. Kemudian dimensi ekologi mencakup keragaman hayati, daya luntur ekosistem, konservasi alam, dan kesehatan lingkungan. Next. Untuk aspek ekonomi, dimensi ekonomi lebih menekankan kepada aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia, baik untuk generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Dikatakan berkelanjutan secara ekonomis berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya investasi secara efisien. Nah, ada beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai aspek ekonomi. Yang pertama, proses produksi dilakukan secara tepat, efisien untuk memperoleh hasil panen yang tinggi dan kualitas yang prima. Kemudian, pelestarian atau peningkatan kualitas sumber daya lahan dan air dan mutu lingkungan. Kemudian, penyediaan panduan teknologi konservasi. Tindak lanjut selanjutnya yaitu penataran penyuluh lapang untuk pemahaman tentang pertanian berkelanjutan. Kemudian penyuluhan kepada petani akan pemahaman pentingnya pertanian berkelanjutan. Nomor 6, pengadopsian kebijakan program pembangunan pertanian. Nomor 7, peningkatan kesadaran pentingnya penerapan pertanian berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan tindak lanjut yang terakhir yaitu perlunya pemerintah merintis penerapan sistem sertifikasi proses produksi komoditas pertanian. Next. Selanjutnya aspek ekologi. Dimensi lingkungan alam menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Termasuk dalam hal ini ialah terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis, sumber daya tanah, air, dan agroklimat, serta kesehatan dan kenyamanan lingkungan. Dikatakan berkelanjutan mengandung arti bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumber daya termasuk keanekaragaman hayati. Cukup. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu aspek sosial. Berkelanjutan secara sosial menyatakan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, dan pengembangan kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penyediaan pangan menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, pemerintah kesempatan berusaha dalam pendapatan masyarakat. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan pemerintahan. Yang keempat, stabilisasi penghasilan sebagai dampak dari pengelolaan sumber daya. Next. Indikator keberhasilan pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Keluarga petani memiliki keuntungan bersih yang cukup dan dapat meningkat. Pengeluaran untuk
memiliki modal sendiri. Yang kedua, bidang sosial. Tumbuhnya usaha lain dalam komunitas petani. Terjadi sirkulasi uang di dalam perekonomian lokal. Terjadi peningkatan jumlah keluarga petani. Para pemuda menentukan usaha tani orang tua mereka. Para lulusan sarjana yang berasal dari wilayah setempat kembali ke komunitasnya di pedesaan. Yang ketiga, bidang ekologi. Tidak dijumpai lahan kosong. Ikan-ikan dapat berkembang baik di perairan yang mengalir ke lahan pertanian. Bentang lahan pertanian penuh dengan keanekaragaman vegetasi. Next. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.